Sebelumnya ini adalah video kedua pembahasan TV series dan kali ini bukan proper review karena gua sendiri menikmati game Fallout terutama New Vegas. Jadi kemungkinan besar gak akan bisa objektif karena beberapa hal. Bahkan HP gua sendiri berwallpaper NCR Veteran Ranger dan itu bukan tanpa alasan. Tadinya gua nggak akan nonton series ini karena alasan Fallout itu roleplay game yang dimana tiap player punya cara main berbeda menghasilkan rasa kepuasan yang berbeda juga tiap orangnya. Dengan pola pikir kayak gini, gua yakin adaptasi film atau series nggak akan bisa menghasilkan rasa kepuasan yang sama. Meski emang belakangan banyak adaptasi video game yang memang bagus kayak Arcane dan The Last of Us, tapi masih ada juga kayak Uncharted, Halo, dan Resident Evil yang meninggalkan rasa skeptis terhadap series maupun film adaptasi video game. Untungnya, ternyata Fallout dapat menghadirkan tontonan dengan rasa cukup otentik dan dekat dengan gamenya, di samping memberikan informasi secara tepat pada penonton yang tidak mengenal dunianya. Pembukaan cerita bersama Cooper Howard yang entah kenapa ketika dipanggil Mr. Howard, bikin gue kepikiran Todd Howard. Diperankan Walton Goggins, bersetting tepat sebelum nuklir dijatuhkan adalah pilihan tepat selain jadi gambaran singkat tentang keadaan sosial dunia retrofuturistik sebelum perang nuklir. Dari segi narasi mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dunianya dan memberi rasa penasaran kepada orang yang tidak familiar dengan dunia gamenya. Sebelum berpindah ke titik di mana cerita Lucy yang diperankan Ella Purnell dimulai, seorang penghuni Vault atau Vault Dweller yang selain menjadi panggilan pada para penduduk di dalam Vault, Vault Dweller sendiri adalah nama panggilan yang digunakan pertama kali oleh protagonis series game Fallout pertama yang rilis 1997. Hampir setiap hal yang ditampilkan di series ini adalah fan service, mulai dari perkenalan Lucy yang menyebutkan statistik karakternya seperti pembuatan karakter di dalam gamenya, hingga cinematic kill gerakan slow motion saat musuh terbunuh seperti menggunakan vet. Kerennya adalah semua fan service yang ditampilkan bukan hanya menyenangkan para fans, tapi jelas itu adalah daya tarik dan arah sinematografi yang dipilih demi menampilkan kesan Fallout sesuai gamenya. Dan bagi gua sendiri, itu sangat berhasil meski memang kesan game yang ditampilkan dari segi atmosfer adalah game Fallout terbaru yaitu 4 dan 76. Lucy sendiri akan meninggalkan Vault demi menemukan ayahnya yang dibawa oleh para Riders setelah menginvasi pernikahan Lucy. Bahkan dari motif filmnya seperti dalam game Fallout buatan Bethesda, tujuan kita adalah menemukan anggota keluarga. Karakter Lucy diperankan dengan baik, dirinya yang polos dan memegang teguh norma-norma kemanusiaan. Sesuai bimbingan Vault-nya harus berpetualang di dunia tanpa aturan dan penuh kekacauan. Karakter development benar-benar diperlihatkan seiring berjalannya waktu. Semakin lama kita mengikuti perjalanan Lucy, dirinya semakin berubah menjadi sosok yang berbeda. Menariknya lagi, perjalanan karakter lain juga sama serunya untuk diikuti, mulai dari Norm yang diperankan Moises Arias, adik laki-laki Lucy yang pengecut namun jadi orang dengan rasa penasaran tinggi menelusuri misteri antara Vault 31, 32, dan 33. Maximus diperankan oleh Aaron Moten, seorang anggota Brotherhood of Steel yang ditugaskan bersama seorang Knight pengecut yang terbunuh membuat dirinya menggunakan dan meneruskan mantel sang Knight sekaligus nama serta power armornya. The Ghoul atau tepatnya si Cooper Howard yang sekarang berubah menjadi sosok berbeda, dan karakter-karakter ini yaitu Lucy, Maximus, dan Ghoul akan bersinggungan selama jalan cerita menambah dinamika ketiganya. Sangat menarik untuk diikuti dengan misinya masing-masing yang dimana lagi-lagi menampilkan cerita layaknya game Fallout. Banyaknya karakter menambah rasa seperti sebuah game RPG yang dimana kita bebas mengikuti karakter mana saja, namun semuanya sama penting. Hal ini yang tadinya gua pikir nggak akan didapat dalam sebuah series karena gaya penceritaan yang berbeda dengan video game. Jika boleh dianalogikan, sosok Lucy adalah saat kita pertama kali bermain gamenya. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan.
Tetapi semakin lama kita akan semakin mengerti tentang apa yang ditawarkan pada dunianya. Sosok Maximus adalah saat kita yang sudah pernah minimal sekali menamatkan gamenya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kesalahan masih sering terjadi. Dan terakhir, sosok Goal sendiri adalah kita yang sudah sering dan mahir memainkan video gamenya. Kita sudah tahu jelas apa dan harus bagaimana sepanjang jalan cerita. Jadi, adaptasi ini menawarkan sesuatu yang menyenangkan meskipun terkadang beberapa hal terasa mengganjal seperti Maximus yang terjebak di dalam power armornya tidak sengaja ditemukan oleh Lucy, atau ilmuwan Enclave yang berhasil kabur dari fasilitasnya menghindari tembakan turret tanpa luka sedikit pun. Untungnya ditambah atmosfer dan humor dark khas Fallout yang sama anehnya berhasil memberikan rasa suspense of disbelief di mana membuat gua sendiri tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar logika yang ditampilkan. Intinya series ini menawarkan sesuatu yang menyenangkan. Penonton biasa pun tidak akan terasa kekurangan informasi apapun karena bahkan di akhir permusuhan antara fraksi Brotherhood of Steel dan NCR ditampilkan dengan motifnya sendiri. Meski para pemain gamenya sudah tahu ketegangan antara dua fraksi ini. Bahkan bagi para pemain game pun mendapatkan beberapa jawaban dari pertanyaannya selama ini tentang siapa yang memulai perang nuklir. Hal yang dimana tadinya hanya menjadi bahan diskusi para penikmat game Fallout. Namun dengan canonnya series ini, sesuatu yang tadinya hanya teori benar-benar disahkan, menambah rasa kepuasan tersendiri selain menjadi twist di dalam ceritanya. Jadi buat kalian yang ingin mencari tontonan yang menghibur, series ini adalah salah satu jawabannya. Dan sebelum selesai gue akan ngomongin beberapa hal yang sedikit mengganjal, yaitu soal Goal. Karena series ini termasuk canon, penggambaran Goal yang sangat berbeda dari gamenya, terutama game terdahulu, sedikit mengganggu gue. Setahu gue, di Fallout pertama buatan Interplay, Goal harus makan dan minum untuk mencegah dirinya menjadi feral Goal. Karena Goal sendiri dasarnya adalah orang yang membusuk namun tetap hidup. Demi mencegah pembusukan otaknya, mereka membutuhkan nutrisi dari makanan atau minuman. Di TV seriesnya, Goal memerlukan sebuah cairan khusus untuk mencegahnya menjadi liar. Meski memang Fallout pertama tidak dibuat oleh Bethesda, tapi cairan ini bahkan tidak diperkenalkan di seri game buatan Bethesda manapun. Semoga nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di season 2-nya. Terakhir, soal Shady Sands, Todd Howard mengkonfirmasi 2277 tahun di mana kehancuran dimulai berakhir pada dijatuhkannya bom nuklir beberapa tahun berikutnya tepat setelah cerita Fallout New Vegas. Itu menandakan cerita Fallout New Vegas masih canon dan series ini memperlihatkan keadaan New Vegas dari kejauhan di endingnya. Sekian dari gua review kali ini. Dan jelas ini adalah sebuah review yang emang tidak objektif karena alasan yang gua sebut di atas tadi. Tapi ya bagi gua sendiri, series ini cukup menyenangkan. Jadi terima kasih telah menonton dan bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. This just works.